Oke, baik teman-teman. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis kelangkaan ya teman-teman. Maksudnya begini, jadi produk banyak diminati orang, tapi produknya itu langka teman-teman. Nah, di industri fashion brand sisa ekspor ini itu memenuhi kriteria kelangkaan tersebut teman-teman ya. Karena sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa produk brand sisa ekspor itu sifatnya limited teman-teman, terbatas ya. Nah, contoh seperti misalnya sebuah artikel A misalnya sisa ekspornya itu tidak diproduksi ulang teman-teman. Misalnya hanya ada 200 piece atau 500 piece, ya udah itu aja gitu teman-teman. Nah, sementara produknya kan banyak diminati ya. Nah, jadi cukup memenuhi kriteria untuk bisnis kelangkaan itu ya teman-teman. Nah, satu hal lagi ya, menyangkut pemula ya. Rata-rata mereka itu selalu berbicara tentang modal ya teman-teman, bicara tentang budget. Nah, sebetulnya di bisnis sisa ekspor ini modal atau budget itu nomor sekian ya teman-teman ya. Jadi saya mau coba ngasih sudut pandang lain ya teman-teman, bahwa produk itu jangan berfokus ke bajunya teman-teman atau produknya ya. Walaupun mungkin ujung-ujungnya kita tetap menjual baju ya teman-teman, tapi coba di pikiran kita, di mindset kita bahwa produk itu adalah resourcesnya teman-teman, suppliernya ya, sumbernya. Orang-orang yang pertama kali mereka punya resources produk tersebut teman-teman ya. Jadi kalau kita berfokus ke produk ya diperlukan effort dan resources yang cukup besar yang harus kita keluarkan teman-teman ya. Belum lagi resiko-resiko yang perlu kita pertimbangkan ya, karena fashion itu kan sifatnya dinamis ya teman-teman, selalu berubah-ubah gitu. Nah, kalau kita terlalu fokus ke produk itu sangat menyita effort kita ya teman-teman. Nah, jadi saya mencoba memberi sudut pandang yang lain ya teman-teman. Cobalah teman-teman berfokus bahwa produk itu adalah resources atau akses atau sumber pemasok kita teman-teman ya. Coba teman-teman bayangkan misalnya teman-teman punya relasi atau hubungan yang baik dengan para supplier ya, yang bisa secara kontinu menyediakan produk-produk branded sisa ekspor teman-teman ya. Nah, itu peluangnya mungkin kemungkinan lebih besar teman-teman ya, dan resikonya lebih kecil untuk teman-teman gagal ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya banyak di antara pemula-pemula itu yang gagal itu karena terlalu berfokus ke modal produk teman-teman ya. Tidak berfokus kepada relationship-nya, di mana sumbernya yang secara kontinu bisa menyediakan produk-produk branded ini teman-teman. Jadi kuncinya sebenarnya di situ sih, miss-nya, kebanyakan miss-nya itu ya, antara pemula dengan yang sudah pro ya teman-teman. Nah, biasanya pemain-pemain di industri bisnis branded fashion ini yang sudah pro itu mereka berfokusnya kepada sumbernya teman-teman ya. Karena ketika mereka mendapatkan sumber atau mendapatkan akses yang pas gitu, yang bisa diandalkan, itu potensi mereka itu mendapatkan peluang cuan itu dari situ teman-teman ya. Jadi memang unik di industri fashion sisa ekspor ini teman-teman, karena sifat itu tadi kan memenuhi kriteria kelangkaan tersebut ya teman-teman. Jadi di bisnis branded sisa ekspor ini buat yang pro itu mereka menghasilkan cuan itu ketika mereka mendapatkan artikel terbaru teman-teman. Ya, jadi di sini lebih ke bagaimana caranya skill atau profesionalisme untuk mendapatkan produk-produk artikel-artikel dari baju branded sisa ekspor yang ori ini teman-teman. Karena langkah tersebut banyak dicari gitu ketika kita menemukan target market yang sudah pas ya teman-teman ya. Jadi uniknya di situ, cepet-cepetan kita mendapatkan informasi produk atau sumbernya teman-teman. Berbeda dengan bisnis fashion pada umumnya ya, yang sifatnya umum gitu. Nah, di situ mungkin kalau yang sifatnya umum itu kita berada di red red ocean lah ya. Jadi
apa persaingan bisnisnya terlalu ketat ya teman-teman, ya, jatuh-jatuhan harga, terus lebih sulit lah kalau kita terjun di industri fashion yang umum ya teman-teman. Yang membedakan antara pebisnis pemula dengan yang pro di industri fashion sisa ekspor ini ya teman-teman, ya. Jadi yang dipastikan lebih banyak peluang berhasil itu adalah siapa yang paling banyak mempunyai informasi ke pemasok-pemasok atau supplier kan pertama tadi teman-teman, ya. Itu yang dipastikan menang di market teman-teman. Itu tadi, karena kuncinya adalah sisa ekspor ini sifatnya terbatas, langka ya teman-teman. Jadi siapa yang paling banyak mendapatkan informasi atau mempunyai akses ke sumber daya baju brand sisa ekspor, dia yang akan menguasai market teman-teman.